Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu hari ini? Baik. Sehat? Sehat semua, alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya pakai masker sudah ya? Sudah cuci tangan tadi sebelum masuk sini Bu? Sudah, alhamdulillah. Baik ibu-ibu, alhamdulillah hari ini bertemu dengan saya. Nama saya Ibu Diana Rahmawati. Alhamdulillah hari ini insya Allah saya akan menyampaikan materi pertemuan ke-11, yaitu tentang perlindungan anak. Ibu siapa yang menjadi relawan hari ini untuk mengingatkan teman-teman? Ibu Romlah. Terima kasih Bu Romlah ya, sudah mengingatkan pertemuan hari ini kepada teman-teman yang lain. Nah ibu-ibu, sebelumnya kita mulai dengan doa dulu ya Bu ya. Saya minta tolong kepada Ibu Romlah bisa untuk memulai dengan doa nggih. Monggo. Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan acara kita nanti bisa lancar sampai selesai. Alhamdulillah bisa pada Rasulullah syarul Fatihah. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Bu Romlah sudah memimpin doa hari ini. Ibu-ibu, hari ini saya akan menyampaikan satu materi tentang perlindungan anak. Jadi nanti kita akan membahas tentang hak-hak anak, jenis kekerasan pada anak. Jadi kita bisa tahu, bisa memahami apa saja yang harus diterima oleh anak dan apa saja yang harus kita jaga kepada anak-anak kita. Kita bersama-sama. Tepuk hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Yes. Hebat. Oke ibu-ibu sekalian. Nah, itu tadi kita tepuk hak anak. Ada berapa berarti Bu tadi? 4. Ada 4. Yang pertama hak hidup, yang kedua hak tumbuh kembang, yang ketiga hak perlindungan, yang keempat partisipasi. Kalau lupa kita ingatnya pakai tepuk-tepuk itu tadi Bu ya, gaya-gayanya nanti gampang ingatnya. Bu, kenapa kita membahas hak anak? Nah, hak anak itu adalah hak-hak yang harus kita berikan, sesuatu yang harus kita berikan, sesuatu yang harus diterima oleh anak-anak kita. Ada 4 tadi ya. Yang pertama hak hidup. Hak hidup itu adalah sesuatu yang harus diterima oleh anak. Maksudnya apa? Contohnya seperti apa hak hidup? Hak hidup yaitu kita harus senantiasa menjaga kesehatan anak sejak anak itu masih di dalam kandungan, sejak mereka masih berupa janin sampai nanti umur 18. Nah, jadi menghitungnya itu bukan ketika setelah anak lahir, tapi sejak dalam kandungan sudah harus kita jaga, sudah harus kita rawat, karena itu adalah hak hidup mereka ya. Memeriksakannya harus rutin, kemudian setelah lahir juga dijaga kesehatannya. Kemudian hak hidup lainnya apa? Contohnya adalah memberikan makanan yang sehat buat anak-anak kita. Jadi pertumbuhannya pun nanti bisa maksimal ya. Yang kedua hak tumbuh kembang ya, gerakannya seperti ini. Hak tumbuh kembang. Hak tumbuh kembang itu seperti apa? Hak tumbuh kembang yang pertama contohnya kita memberikan makanan dengan gizi seimbang. Jadi supaya pertumbuhan mereka bisa maksimal ya. Jadi kita harus benar-benar menyiapkan apa-apa yang kita beri, kita masak dengan sepenuh hati, dengan memperhatikan gizi-gizi seimbang itu tadi, supaya anak-anak kita tumbuh dengan sehat. Kemudian hak yang ketiga,
perlindungan. Contohnya seperti apa hak perlindungan? Yaitu anak-anak itu mempunyai hak memiliki akta kelahiran. Jadi setelah anak itu lahir, kita harus segera mengurus akta kelahiran mereka. Kemudian yang keempat apa tadi, Bu? Hak partisipasi. Seperti apa ya hak partisipasi? Hak partisipasi itu mereka memiliki hak untuk bersosialisasi di lingkungan keluarga dan di lingkungan masyarakat sekitar. Kalau di lingkungan keluarga, mereka berhak untuk ditanya, bagaimana kamu mau sekolah di mana? Seperti itu ya. Mereka berhak menyuarakan pendapatnya. Kalau di lingkungan masyarakat, mereka berhak untuk bermain dengan anak-anak di sekitar rumah. Ada berapa tadi, Bu? Sudah 4? Coba diulang. Hak hidup, berkembang, perlindungan, partisipasi. Kita sudah tahu 4, Bu ya. Ternyata 4 hak itu harus kita berikan, Bu ya. Kalau kita sudah tahu, baiklah kita harus berikan. Hak perlindungan anak ini sering disepelekan. Karena apa? Karena banyak sekali orang-orang yang melakukan kekerasan pada anak. Padahal ketika orang melakukan kekerasan pada anak itu melanggar hak mereka, hak perlindungan mereka. Maka dari itu kita harus tahu, kita harus paham apa sih kekerasan pada anak, kemudian jenis-jenisnya seperti apa ya. Kekerasan pada anak itu ternyata jenisnya ada 4, Bu ya. Kekerasan pada anak jenisnya ada 4. Yang pertama, kekerasan pada anak, penelantaran pada anak. Ternyata, Bu, yang dimaksud penelantaran pada anak itu bisa ketika kita tidak menyusui, ketika tidak memberikan ASI kepada anak kita. Itu termasuk jenis penelantaran. Kekerasan pada anak. Yang kedua, kekerasan fisik. Apa gambarnya, Bu? Seperti apa ini, Bu? Orang mau memukul anaknya. Mencubit saja itu, Bu, termasuk kekerasan pada anak. Kemudian kekerasan yang ketiga, ada kekerasan emosional. Contohnya, Bu ya, kita memanggil anak kita dengan sebutan yang tidak baik. Biasanya ada yang memposting, memfoto anaknya bayi dengan tidak pakai baju, difoto, di-upload, diposting. Bisa saja nanti ketika anak itu sudah paham tentang media sosial, dia menemukan foto itu dan dia merasa malu, dia tidak terima kepada orang tuanya. Yang terakhir, jenis kekerasan yang terakhir ada kekerasan pelecehan, berupa pelecehan seksual. Ini yang paling mengerikan dan sudah banyak terjadi di masyarakat kita. Baik. Nah, sudah tahu haknya anak ada 4. Kemudian ada jenis-jenis kekerasan ada 4. Nah, kenapa sih harus dibahas? Kenapa sih itu dianggap penting? Ternyata kekerasan pada anak itu berakibatnya sangat fatal buat perkembangan anak-anak kita. Apa akibatnya? Akibatnya anak itu jadi agresif. Agresif itu maksudnya anak itu cepat marah. Dan anak itu mudah hilang konsentrasi. Jadi ketika mereka belajar di sekolah, dia sulit sekali konsentrasi, sulit sekali menerima apa-apa yang diajarkan oleh gurunya. Kemudian anaknya tidak pede. Kemudian bisa juga terluka secara fisik ya. Kalau kita lalai dengan kabel-kabel di rumah, bisa jadi anaknya kesetrum atau terjatuh, terpeleset ketika mungkin kondisi lantai basah ya. Seperti itu. Akibatnya sangat fatal. Maka dari itu kita harus berhati-hati, Bu ya. Harus benar-benar jangan sampai anak-anak kita menjadi korban kekerasan. Yang disebut anak adalah usia 0 sampai 18 tahun. Jadi selama rentang usia itu mereka tetap harus dalam pengawasan orang dewasa ya. Jadi kenapa masih harus dalam pengawasan orang dewasa? Karena secara mental, secara fisiknya itu mereka belum matang ya. Nah, sudah banyak ilmunya hari ini, Bu ya.
Siap untuk mengaplikasikannya di rumah, Bu? Siap. Siap ya, Bu. Karena kita kan ingin menjadi orang tua yang hebat, orang tua yang terbaik buat anak-anak kita. Nah, saya ingin mengetes ini. Coba siapa yang bisa menyimpulkan kira-kira materi hari ini? Apa saja yang sudah poin-poin penting yang saya sampaikan hari ini? Ada? Ibu Eli, monggo. Apa Ibu Eli? Ada 4 hak anak. Oh iya, ada 4 hak anak. 1 hak hidup. Hak hidup. 2 tumbuh kembang. Tumbuh kembang, sip. 3 perlindungan. 4 partisipasi. Oke, hebat. Hafal langsung. Karena mungkin tadi menghafalnya pakai gerakan ya, jadi cepat hafal ya. Nah, sekarang selain hak anak, ada jenis kekerasan. Ibu muda, monggo. Penelantaraan. Yang termasuk jenis kekerasan penelantaran, iya. Kekerasan fisik. Kekerasan fisik. Kekerasan emosional. Kekerasan emosional. Satu lagi. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Hebat. Nah, ada juga yang penting tadi, poin penting bahwa anak-anak kita semuanya itu dilindungi oleh negara, dilindungi oleh pemerintah melalui sebuah undang-undang nomor 34 tahun 2014. Baik. Nah, alhamdulillah Bu ya. Penyampaian materinya sudah, ilmunya sudah banyak. Ibu-ibu juga memberikan kesimpulan yang menandakan bahwa ibu-ibu paham ya. Tinggal melaksanakannya di rumah, melaksanakannya di masyarakat. Seperti biasa ya, berikan tugas rumah seperti biasa. Tugasnya apa? Tugasnya adalah yang pertama, kita harus mengajarkan kebiasaan pada anak kita untuk menjaga diri tadi ya. Harus benar-benar menekankan bahwa dilarang menyentuh bagian-bagian yang sensitif yang 4. Itu terus Bu, terus disampaikan ya, supaya mereka bisa berani menolak ketika ada yang menyentuh badan-badannya. Yang kedua adalah harus belajar sabar ya. Jadi harus menghindari marah. Kita harus menghindari marah, tidak boleh memukul anak-anak kita. Siap Bu menyampaikan kepada ayah di rumah? Siap, harus siap. Kalau ingin menjadi orang tua hebat, harus siap berbuat baik. Jangan lupa ibu-ibu ber-KB. Sudah ber-KB semua? Sudah. Alhamdulillah. Karena ber-KB sangat bermanfaat, bisa menghindari kita dari resiko kehamilan. Ayo, ada yang ingat resiko kehamilan ada berapa Ibu? Ada 4. Biasa disebut dengan 4T. Coba 4T. T yang pertama terlalu muda, terlalu tua, terus terlalu dekat, terlalu banyak. Masih ingat ibu-ibu hebat. Salam KB. Dahsyat, 2 anak lebih sehat. Salam BKB. Orang tua hebat, balita cerdas, keluarga bahagia. Terima kasih ibu-ibu. Jaga kesehatan, tetap pakai masker. Kalau keluar rumah, sering cuci tangan ya. Minum vitamin. Baik, salam buat keluarga di rumah. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.